Oke, sorry, sudah saya aktifkan ya suaranya. Jadi ini adalah standar prosedur operasi atau SOP penggunaan gas detektor yang tipenya Microclip XL dari punyanya BW Honeywell. Standar SOP ini bisa dijadikan acuan teknis penggunaan alat gas detektor untuk pengukuran gas. Jadi misalnya di perusahaan Bapak-Bapak punya gas detektor Microclip XT ataupun XL, ini bisa dijadikan acuan, ya, bisa dijadikan acuan. Yang pertama, SOP dari gas detektor, yaitu yang pertama adalah cek fisik ya. Cek fisik ini adanya pastikan tidak ada kerusakan pada bodi atau bagian terluar dari gas detektor. Bagian terluar dari gas detektor. Nah, tidak ada kerusakan di bodinya, kondisi bautnya lengkap, kondisi filternya, pompanya, inlet itu lengkap, ataupun di koneksi pompanya itu juga koneksinya lengkap. Terus kemudian kita on-kan, ya kita on-kan, terus muncul nanti kondisi baterai dan cek kondisi pompanya. Kalau yang tipe Microclip XT ini tidak ada pompanya, tapi ada juga multigas detektor yang ada pompanya. Kalau yang ada pompanya punyanya BW Honeywell itu adalah yang seri Max XT2. Di belakang ada inlet pompanya. Kemudian di layar muncul nilai TWA atau nilai time width average. Nilai TWA atau nilai time width average. Nilai TWA ini pengertiannya adalah nilai ambang batas atau batas kemampuan paparan gas orang bisa terpapar selama periode kerja normal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. TWA adalah batas minimal orang bisa terpapar dalam periode kerja normal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ya, 40 jam per minggu. Kalau STEL atau short term exposure limit, batas maksimal seseorang bisa terpapar selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam periode kerja normal 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, mana yang tercapai lebih dulu. Ya, jadi itu perbedaan pengertian antara TWA dan STEL. Bisa diingat ataupun bisa dicatat ya. Perbedaan pengertian antara TWA dan STEL. Kemudian setelah muncul nilai TWA, setelah muncul nilai STEL, akan muncul nilai low alarm. Kemudian akan muncul nilai low alarm. Low alarm ini adalah kemampuan minimal gas detektor memberikan tanda bahaya. Setelah muncul nilai low alarm, maka akan muncul nilai high alarm. Nilai high alarm ini adalah kemampuan maksimal gas detektor memberikan tanda bahaya. Terus setelah muncul nilai high alarm akan muncul masa kalibrasi atau kaldu. Kalau di situ muncul tulisan kaldu 10D, artinya 10 hari lagi kalibrasinya akan habis. Ya. Kalau muncul tulisan kaldu now, artinya masa kalibrasinya sudah habis. Kalau muncul tulisan kaldu 180D, artinya gas detektor itu baru saja dikalibrasi dan masih aktif kalibrasinya sampai 180 hari ke depan. Itu arti dari kaldu atau masa kalibrasi. Kemudian kita bisa lakukan kalibrasi
sebelum penggunaannya, ataupun kita lakukan bump test untuk menguji sensitivitas dari sensornya. Ya, dari sensornya. Kemudian kita lakukan flushing. Flushing ini artinya tujuannya untuk membebaskan gas detektor dari mungkin gas-gas yang masih terperangkap ada di dalam gas detektor. Flushing ini dilakukan dengan menggerakkan gas detektor dan dilakukan di tempat udara yang atmosfernya normal, di mana kandungan oksigennya adalah 21% atau 20,9%. Kemudian setelah kita flushing, kondisi gas detektornya sudah normal, baru kita bawa ke area yang terpapar, kita lakukan pengukuran, kita lakukan pencatatan, kemudian kita bawa ke atmosfer yang normal lagi, kita lakukan flushing, dan kemudian kita matikan. Itu adalah prinsip dasar dari cara penggunaan gas detektor ya. Oke, saya coba share untuk videonya sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Gas detektor.
Oke. Nah, tadi prosedur atau ini ya, eh, video tentang penggunaan gas detektor yang tipe Max XT2 atau di dalamnya ada pompanya ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan sebelum saya akan lanjut untuk eh, SOP dari gas detektor. Silakan jika ingin ada ditanyakan. Saya Pak Alias mau nanya Pak. Oke, Pak Alias silakan. Itu Pak, untuk gas tesnya dari kap silindernya kalau diganti pakai selang tukang nggak masalah Pak atau trouble Pak? Oke, kalau sebentar ya. Oke, kalau Bapak-Bapak lihat ya di kamera ini gas detektor yang tipe Microclip XT. Microclip XT. Kalau Microclip XT ini dia tidak ada pompa di belakangnya. Dia tidak ada pompa di belakangnya. Jadi di belakangnya ini tidak ada pompa internalnya. Beda dengan satu lagi gas detektor yang saya tunjukkan, yang tangan kiri saya, itu adalah gas detektor tipe Max XT2 yang saya jelaskan di video tadi. Kalau gas detektor Max XT2 ini ada pompa internalnya, ada di belakang ini. Ya, ada di belakang ini ya. Kalau yang ini tipe tipe Microclip XT ini tidak ada pompanya, tetapi dia bisa dipasang cap hose. Ini cap hose warna hitam, ini bisa dipasang di sini ya. Kemudian kita masukkan selang atau hose-nya dimasukkan ke sini. Oke, ini contoh Microclip XT dengan pakai cap hose dan juga selang atau hose-nya ya. Jadi pastikan ketika kita menggunakan gas detektor yang tidak ada pompanya atau tipe Microclip XL ini, kita harus pakai cap hose atau tutup hose-nya, sambungan hose yang warna hitam ini. Supaya apa? Supaya kita tidak sedekat mungkin dengan area paparan gasnya. Karena sifatnya ini harus dekat mungkin dengan paparan gas, karena tidak ada pompanya. Kalau yang tipe ini, ya, tipe ini ada pompanya, di belakang ini ada pompanya. Seperti yang saya jelaskan di video yang saya tampilkan tadi ya. Ini tipe seri Max XT2, ada pompanya. Kalau ada pompanya, kita bisa pakai selang yang panjang dan tidak perlu sedekat mungkin dengan area paparan gasnya. Ya. Demikian jawabannya Pak Alias. Oke Pak, terima kasih. Kalau ini adalah standar selang, ya, standar selang atau hose-nya. Ya, ini standar selangnya. Ini tempat masuknya nanti ke gas detektor yang ada pompanya. Ya. Kalau yang ini, ya ini namanya adalah pemberatnya. Jadi ketika pakai selang, ya ketika pakai selang dan juga gas detektor ini bisa sampai ke bawah. Jadi kalau bapak-bapak mengukur gas detektor di manhole tangki yang paling atas bisa menggunakan selang panjang seperti ini dengan memakai pemberat. Ya. Ini pemberatnya ada semacam filternya, ada semacam filternya. Jadi udara bisa tetap masuk ke dalam pemberat ini ya. Udara bisa masuk ke dalam pemberat ini. Tapi kalau pemberatnya mau dilepas juga bisa, nggak masalah. Jadi ini bisa dilepas, pemberatnya bisa dilepas ya. Ini adalah ujung selangnya dan bisa dipasang lagi. Oke, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya Pak, saya mau tanya. Tadi di video yang tadi saya lihat ada kayak di dalam lubang itu ada kayak kertas. Itu fungsinya apa ya? Lubang di dalam kertas. Kayak kertas itu. Itu fungsinya apa Pak? Oke, sebentar. Saya coba videokan aja ya. Ini ya maksudnya ya? Kayak ada kayak kertas tadi Pak. Oh, Dibuka sebentar. apa gitu.
Maksudnya ini ya? Iya, betul ya. Oke. Ini yang dimaksud Ini kan ini adalah dari hostnya filter. Pak, hostnya ke filter Ini juga masuknya sama. host di sini, Pak. Ini masuknya Fungsinya host. dari ini filter yang kertas ini fungsinya untuk Ini fungsinya filter ini hanya sebagai penyaring saja, Pak. Kadangkala, ya ada kan, air gitu ya. kena air, betul. Kadangkala kena korosi ataupun berminyak gitu. Jadi ini adalah filter udara. Dan ini bisa diganti, Pak. Bisa diganti dengan yang baru. Tapi kalaupun minim budget, ini bisa diakali dengan direndam air panas, kemudian dijemur ataupun disemprot, Pak. Direndam dengan Berarti air bisa panas, dipakai dikasih berulang-ulang Baiklin. gitu Pak ya. Kalau untuk pemakaian berapa bulannya, itu tergantung dari pemakaian juga, Pak. Ya, jadi minimal 1 bulan ini bisa di-maintenance sendiri, dengan direndam air panas, dikasih Baiklin, kemudian disikat. Itu sudah cukup. Pakai sikat gigi yang halus itu sudah bisa bersih. Kalau tidak mau mengganti ya. Itu banyak kertas tok atau memang ada material yang lain tuh, Pak? Hanya kertas tipis saja, Pak. Hanya kertas tipis filter gitu. Kayak filter udara gitu, Pak. Oke, makasih Pak Rahmat. Makasih. Oke, sama-sama Pak Minsar. Pertanyaannya bagus. Silakan jika ada yang tanyakan, Pak. Oke, ini ada 4 titik ya, 1, 2, 3, dan 4 yang ketutup sama ibu jari saya. Itu adalah tempat PCB sensornya, Pak. Ini tempat sensornya ada di sini. Jadi kalau kita buka obeng yang di sini, ini keluar akan tampak sensornya. Ada 4 sensor, 1, 2, 3, 4. Ini adalah audible alarmnya, jadi bunyi tit 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 itu suaranya dari sini. Ini adalah tombol powernya. Sekaligus tombol menunya ada di sini. Kalau yang tipe yang saya sebutkan tadi, gas alert Micro 5 PID itu bentuknya sama seperti ini, tapi dia agak lebih besar lagi dan dia terdapat 5 sensor, di mana 4 sensornya sama dengan ini, O2, CO, H2S, dan LL, dan 1 sensornya adalah tipe yang plug and play. Oke, mungkin sudah ada gambaran ya. Oke, silakan jika ada yang lain, Pak, yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada, Pak. Oke, silakan Pak Indra Kurnia. Ini, Pak. Itu harganya nyampe berapa ya, Pak? Oke. Kalau harganya saya takut menyalahi aturannya. Jadi saya coba ring-nya kisaran aja, Pak. Kisaran aja. Jadi kalau gas alert Max XT2 ini kisarannya di harga 13 sampai sekitaran 15 juta. Ini yang Max XT2 4 sensor ya, yang ada pompanya. Kalau yang Micro 5 PID itu berkisar antara 55 sampai 65 juta. Lumayan harganya. Iya, Pak. Yang Micro 5 PID. Dan ini sangat jarang ada yang punya, sangat jarang. Kebanyakan yang dipakai adalah yang tipe gas alert Max XT2 ataupun yang Micro Clip XL yang saya tunjukkan. Terima kasih, Pak. Oke, satu lagi, Pak. Yuk, silakan. Itu kan gas detektor, fungsinya kan buat mendeteksi gas-gas. Misalkan kita ada pekerjaan di dalam tangki, kan kalau di gas detektor menunjukkan udah aman buat masuk, apa boleh langsung, kan kadang-kadang masih bau gas itu, Pak. Apa boleh langsung masuk apa nunggu gasnya hilang dulu, Pak? Oke. Untuk keadaan di tangki, ya setelah kita cleaning ataupun tangki itu akan dilakukan untuk pekerjaan, ya pastikan adalah sirkulasi udaranya ada dan juga sirkulasi udaranya berjalan. Kalau di situ ada 2 manhole, baik di manhole tangki atas maupun manhole bawah, itu malah lebih baik jika masing-masing manhole-nya dipasang blower. Ada satu yang nyedot, ada satu yang mengeluarkan.
Setelah kita sirkulasi udaranya cukup dirasa normal, maka kita bisa melakukan pengukuran dengan gas detektor. Dan juga yang perlu diingat adalah tangki tersebut bekas isinya apa. Karena tidak semua gas detektor itu bisa dipakai untuk mengukur semua paparan gas. Kembali lagi, gas detektor itu kemampuannya juga sangat terbatas. Itu. Seperti yang contoh saya sebutkan tadi, tangki bekas kondensat, tangki bekas crude oil, ataupun tangki bekas benzina, ketika kita lakukan pengukuran dengan gas detektor, itu masih belum maksimal. Bisa dengan alat yang lebih spesifik lagi. Demikian jawabannya Pak Indra Kurnia. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada yang lain yang ditanyakan, silakan. Atau mungkin menggunakan tipe gas detektor yang lain, selain yang saya sebutkan di atas, silakan. Atau menggunakan tipe yang MSA, Crocon, dan yang lainnya. Silakan. Iya, Pak. Oke, silakan Pak. Pak. Ya, terima kasih. Pak, ini tadi ada apa namanya di detektor tadi, di gas detektor tadi, dia ada gas-gas yang apa dapat di apa namanya dapat di apa namanya dideteksi, itu salah satunya adalah NH3 itu Pak ya. Nah, NH3 sendiri kan adalah gas yang sifatnya berbau Pak ya, berbau tajam gitu Pak ya. Ya. Nah, kemudian dia untuk contohnya sendiri Pak, dia seperti apa itu Pak? Oke, gas NH3 itu setahu saya adalah amoniak ya. Jadi gas NH3 itu kalau kita ingin tahu apakah terdapat gas NH3 itu, kita bisa menggunakan yang saya sebutkan tadi. Untuk multi gas detektor bisa menggunakan gas alat mikro 5 PID ataupun single gas yang hanya khusus untuk mengecek NH3 saja. Gitu. Kalau mau biaya yang lebih murah, maka bisa menggunakan yang single gas alat hanya untuk bisa mengukur NH3 saja. Tapi kalau pengen simple, tidak banyak gas detektor, ya pakai yang mikro 5 PID tersebut. Yang salah satu sensornya adalah bisa PNP atau plug and play. Demikian jawabannya Pak Hikmah. Ya, maksud saya itu contohnya Pak. Contoh dari gas itu yang dapat kita temukan di tempat kerja gitu Pak. Oh, di tempat kerja. Di tempat kerja biasanya di pengolahan, unit pengolahan atau refinery yang mengandung proses amoniak atau NH3 itu sendiri. Ya, bisa di gas, unit pengolahan gas itu juga bisa amoniak, ataupun di unit pengolahan minyak yang terdapat crude oil-nya mengandung banyak NH3 yang sangat tinggi, itu juga bisa. Karena tipikal dari crude oil itu kandungannya berbeda-beda. Crude oil di daerah Sumatera dengan crude oil di daerah Jawa itu kandungan di dalamnya berbeda, komposisinya berbeda. Ada yang kerosinnya tinggi, ada yang NH3-nya tinggi, ada yang H2S-nya sangat tinggi, seperti itu Pak. Oh ya, dalam minyak mentah itu sendiri berarti dia ada kandungan itu berpotensi NH3 juga Pak ya? Ada, karena kandungan minyak mentah atau crude oil itu banyak komposisinya Pak, banyak unsur penyusun hidrokarbonnya, banyak penyusun unsur hidrokarbonnya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Pak Hikmah. Silakan jika ada yang lain mau ditanyakan Pak. Ya Pak Rahmat. Ya, silakan. Silakan. Saya tadi mau ingin sedikit tanya tentang kalibrasi tadi Pak. Tadi Bapak bilang bisa kita kalibrasi sendiri. Untuk syaratnya nanti temuan audit, kita itu bersertifikat GTEK Pak? Ya, jadi
salah satu syarat untuk menggunakan gas detektor kalau yang sekarang ini adalah dia harus punya sertifikat Autorized Gas Tester atau AGT. AGT dari BNSP umumnya juga sudah ada. Mungkin Pak Suhardono bisa sharing ya, karena dia baru saja punya AGT dari BNSP. Iya Pak, maksudnya untuk kalibrasinya Pak, untuk syaratnya itu. Untuk kalibrasinya ya. Jadi Ya. kalau kita lihat di datasheet manual booknya, syarat untuk bisa melakukan kalibrasi itu adalah syaratnya punya AGT. Ya, syaratnya punya AGT. Jadi ketika ada kegagalan operasi ataupun apa namanya untuk audit, keperluan audit dia harus punya AGT. Nah, kalibrasi ini kalau kita sudah punya AGT bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kita bisa beli tabung gas standarnya, kita bisa beli regulatornya, kita bisa beli selang atau hose-nya, dan kita bisa lakukan kalibrasi secara perorangan atau secara pribadi, asalkan sudah punya AGT tersebut. Sebagai validasi bukti kompetensi dia bisa melakukan kalibrasi, Pak. Atau kalau ribet ya tinggal panggil vendornya atau konsultannya. Oke, Pak, satu lagi Pak, saya masih kurang paham masalah jembatan Winston tadi Pak. Itu tadi untuk cara kerjanya, isinya gas detektor Pak, maksudnya Pak? Oke, sebentar. Oh, ini jembatan Winston. Jadi prinsip dasar dari gas detektor ataupun explosive meter itu adalah prinsipnya dari jembatan Winston ini. Cara kerjanya seperti ini. Nah, galvanometer atau huruf G ini kalau di explosive meter ini adalah di perubahan pada jarum yang ditunjukkan pada skalanya. Tapi kalau di gas detektor ini hanya ditunjukkan perubahan angka. Oke, bisa dimengerti Mas Ahmad Jumadin? Ya, jadi kalau sebentar. Oke, ini ya. Kalau di explosive meter, alat yang jadul, ini galvanometernya adalah di perubahan warna ya, di perubahan warna ini. Perubahan skala ukurnya, perubahan jarum pada skala ukurnya. Tapi kalau di gas detektor, galvanometer ini adalah perubahan angka yang tampak pada layarnya. Bisa di-copy, Mas Ahmad Jumadin? Copy Pak. Tadi kan Bapak tadi menjelaskan sampai terjadinya pembakaran gas atau perubahan nilai suhu di situ Pak ya. Bisa menjelaskan ke langsung alur jalur kerjanya ke nomor 11, 12, 13 gitu Pak. Oh gitu. Jadi kalau gas, yang pertama saya ulang lagi, gas ini masuk ke inlet ya nomor 1. Kemudian masuk ke flashback arrestor, fungsinya adalah filter dan sebagai pengunci. Kemudian gas ini masuk ke chamber room atau katalis sensor atau filament sensor. Ya. Nah, pada dasarnya hambatan nomor 6, 7, 8, dan 9 ini adalah nilai perbandingannya tetap atau nilai perbandingannya sebanding. Bisa dibaca di sini, yang di bagian bawah ini. Ini adalah nilai perbandingannya ya. Nilai perbandingannya adalah tetap atau seimbang gitu ya. Nah, karena di chamber room ini terdapat perubahan atau terjadi proses pembakaran sehingga meningkatkan suhu ya. Hambatan yang nomor 6 ini adalah hambatan thermal resistan atau hambatan yang terjadi jika ada perubahan suhu, maka dia akan mengakibatkan
ketidakseimbangan atau ketimpangan pada nilai perbandingan yang normal di antara 4 ini. Satu hambatan yang nilainya berubah-ubah, 3 hambatan yang nilainya tetap, 7, 8, 9 ini adalah nilainya tetap, maka bisa dicari nilai perbandingannya atau nilainya. Karena ada perubahan ketidakseimbangan pada 4 jembatan ini, kemudian jarum galvanometer ini bergerak atau ada perubahan angka pada LCD-nya, kemudian terdapat perubahan angka, kemudian lampu ini nyala dan gas keluar melalui flashback arrestor nomor 4 dan kemudian lewat outlet ini gas keluar. Nah, perubahan lampu atau nomor 13 ini bisa terjadi pada gas detektor dengan perubahan lampu, ditunjukkan lampu, ataupun di gas detektor yang tipe sekarang ini ditunjukkan dengan alarm dan vibration atau getar. Demikian penjelasannya Pak Ahmad Jumadil, bisa di-copy. Baik, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan Pak. Pak Rahmat, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa gas yang udah ada apa tadi Pak? Ada permasalahan yang di gas yang di hambatan tetap sama hambatan yang berubah itu Pak, yang berubah-ubah. Itu kalau sudah diolah nanti dia bakal keluar dari outlet ini Pak yang nomor 5 ya? Ya, setelah ada perubahan ketidakseimbangan tadi, nanti gas otomatis keluar melalui flashback arrestor nomor 4, kemudian ke outlet nomor 5. Gas akan keluar otomatis dengan sendirinya, Pak. Oh, berarti nomor 4 itu Pak, tadi saya pahami tadi Pak, nomor 4 itu sama nomor 2 itu tempat terjebaknya gas untuk nggak bisa keluar lagi Pak, gitu. Tapi Ya. ternyata bisa keluar juga Pak ya gas dari sana Pak, melalui flashback arrestor itu Pak. Maksudnya gini Pak, setelah gas terbaca di chamber room ini atau katalis sensor atau filamen sensor, gas ini keluar menuju ke 4, ke 5, ini tidak bisa kembali ke nomor 3. Jadi gas keluar melewati nomor 4, flashback arrestor, melalui outlet nomor 5, keluar ke sini, dia tidak akan bisa kembali ke nomor 3. Oh, berarti ya, oke Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak nanti interview, disuruh menjelaskan jembatan Wheatstone seperti ini, Bapak tinggal share screen gambar ini, kemudian jelaskan secara rinci seperti yang saya ceritakan tadi, insya Allah menurut penguji sudah bisa diterima dengan benar. Pak Rahmat, mohon maaf Pak. Silakan Pak. Tadi di nomor 6 tadi terjadi apa tadi Pak? Saya mau catat Pak. Ada suhu yang tidak seimbang gitu Pak ya. Oke, jadi gini. Nomor 6 ini adalah hambatan yang sifatnya variabel resistan atau hambatan yang nilainya berubah-ubah tergantung dari besar kecilnya konsentrasi gas yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, hambatan nomor 6 ini hambatan yang berubah-ubah. Nomor 7, 8, dan 9 itu adalah hambatan yang nilainya tetap. Ya. Nah, hambatan 6 per hambatan 8, R6 per R8 itu sama dengan R7 per R9 dalam keadaan operasi yang normal atau keadaan semula atau keadaan awal. Ketika terjadi gas yang masuk, ya, gas yang masuk ini masuk ke chamber room atau masuk ke area nomor 3 ini terjadi proses pembakaran. Karena terjadi proses pembakaran, maka suhu akan meningkat. Suhu yang meningkat ini akan terbaca oleh hambatan nomor 6, di mana jenis hambatan nomor 6 ini adalah hambatan thermal resistan, hambatan yang bisa mengukur perubahan nilai suhu atau konversi suhu. Oke,
besar kecilnya konsentrasi gas ini akan terbaca di chamber room dan kemudian mengakibatkan ketimpangan atau ketidakseimbangan dari nilai perbandingan yang saya jelaskan tadi, bahwa R6 per R8 itu sama dengan R7 per R9. Itu keadaan yang semula atau keadaan yang awal. Ketika ada gas yang masuk ini, maka dia nilai nilai keseimbangan tadi akan berubah. Kemudian perubahan itu akan ditunjukkan oleh perubahan jarum pada explosive matter ataupun pada perubahan angka pada gas detektor yang tipe multi yang sekarang. Demikian penjelasannya Pak Ahmad Jumadin. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Oke, ada yang lain yang ditanyakan, silakan Pak. Oke, memang kalau belajar gas detektor ini harus pelan-pelan, harus pelan, karena materi satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Oke, jadi kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu mau ada ujian ya, ujian K3 Migas ini disuruh mempraktekkan bagaimana cara menggunakan gas detektor itu sama persis dengan video yang saya jelaskan tadi. Ya, dengan sama persis dengan video yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau Bapak-bapak disuruh menjelaskan bagaimana cara menggunakan gas detektor multi gas detektor, Bapak simulasi dengan menggunakan gas detektor seperti ini. Bagaimana Pak jika saya tidak punya? Nah, Bapak tinggal cari gambar di internet, gas alat Mark XT2 ini Bapak print, kemudian Bapak simulasi mencoba presentasi dengan menggunakan gas detektor ini. Supaya apa? Supaya Bapak seperti tampak familiar di mata asesor atau pengujinya. Karena penguji atau asesornya hanya berdasarkan keterangan yang Bapak sampaikan. Kalau Bapak tidak bisa atau tidak banyak menjelaskan keterangan yang bisa Bapak sampaikan, pengetahuan yang bisa Bapak sampaikan, maka bisa saja penguji atau asesornya itu adalah underestimate terhadap Bapak. Bisa dimengerti, Pak? Pak Rahmat. Oke, silakan Pak. Jika kita sini tidak akan, kita nanti mungkin bisa di interview online Pak ya. Ya. Tapi kita tidak punya gas detektor. Gimana kita caranya untuk mereview ke asesor Pak ya? Karena saya kasih penjelasan nanti. Apa kita gambar atau gimana Pak gitu? Oke, jadi gini. Jadi ketika misal Bapak-bapak tidak punya gas detektor, ya, Bapak bisa mendownload gambar dari Google, kemudian Bapak mencoba simulasi menerangkan gas detektor dengan video yang seperti saya contohkan. Karena dengan begitu asesor atau pengujinya akan tahu bahwa Bapak ini tampak familiar. Atau istilah orang lamanya adalah Bapak pinter speak gitu. Jadi Bapak coba cara menjelaskan gas detektor ini seperti ini Pak, ini gitu. Pak, itu untuk video Bapak memang nggak ada suaranya Pak ya? Saya coba mute karena tadi ada pertanyaan Pak. Oke. Nanti saya coba share di grup, nanti Bapak bisa lihat ya. Nanti bisa Bapak lihat cara menggunakan gas detektor. Silakan dilihat nanti saya share di grup. Minta share Pak ke grup Pak sama SOP-nya tadi Pak. Oke, silakan. Siap, nanti SOP-nya juga saya akan share juga. Oke Pak. Baik, ada yang lain Pak yang ditanyakan, silakan.
Oke, karena pada dasarnya nanti ketika kalian ujian secara interview, ujian kompetensi K3 Migas ini, baik operator maupun pengawas, itu penguji akan melihat berkas portofolio yang Bapak ujikan. Ya, berkas portofolio yang Bapak ujikan. Nah, kalau berkas portofolionya sudah cukup, maka penguji hanya akan bertanya sesuai kemampuan dari Bapak-Bapak. Gitu ya. Nah, poin-poin apa yang sering ditanyakan itu sudah saya kasih tugas perseorangan yang saya kasih di grup itu, Pak. Kalau Bapak secara pribadi, secara otodidak bisa mengerjakan soal-soal perseorangan yang saya kasihkan, insya Allah dimudah. Insya Allah mudah lah. Oh, maksudnya tadi kertas folio yang tugas Bapak kasih itu, Pak? Ya, betul. Jadi kalau tugas perseorangan itu silakan ditulis dengan tangan ataupun ditulis dengan komputer, nggak masalah. Atau diketik di komputer, nggak masalah. Asalkan dikerjakan sendiri-sendiri, maksud saya. Kenapa saya memaksa untuk mengerjakan tugas perseorangan? Ini untuk melatih hafalan ketika nanti praktek interviewnya, maksud saya begitu, Pak. Jadi kadangkala kita paham tentang sesuatu, kita mengerti tentang sesuatu, tetapi kita tidak pernah menuangkan dalam tulisan, apalagi tidak pernah coaching ataupun teaching ataupun mengajarkan ke orang lain. Saya rasa ilmu itu nanti tidak akan berbekas, Pak. Itu mungkin pendapat pribadi saya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mungkin waktu Indonesia Tengah sudah mau sholat ya. Silakan jika ada yang tanyakan, silakan. Waktu Indonesia Tengah masuk sholat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurma ya. Oke, baik. Berarti ini kita langsung masuk ke sesi isomek.